Yo, halo bro. Ketemu lagi dengan gua Samsi. Kali ini gua pengen ngebahas tentang procrastinating. Masih ada hubungannya dengan video yang sebelumnya sih. Dan ya gua ngerasa kayak masih kurang gitu ngebahasnya dan kayak masih belum puas lah. Makanya ya gua rasa bahas lagi aja lah satu video lagi yang spesifik gitu ngebahas tentang procrastinating atau nunda-nunda pekerjaan. Bagi gua kenapa gua pengen ngebahas ini lagi sampai puas karena ya procrastinating ini udah kayak jadi bagian dari hidup gue gitu. Gue udah jadiin udah jadi kayak kebiasaan banget gitu, dimana setiap ada kerjaan yang gue pasti tunda dulu. Contohnya ketika gue mau bikin video ini juga, ya gue banyak nundanya lah, kayak ngecek dulu anime atau enggak baca dulu manhwa atau enggak nonton dulu YouTube dan yang lainnya gitu kan. Banyak lah alasannya lah. Cuman beberapa hari terakhir gue udah nerapin beberapa saran yang dari dokter K yang kasih, yang nge-eliminate pilihan lain gitu, yang ada susunannya itu yang nomor 1 2 3 4 yang gue share di video sebelumnya. Jadi gue eliminate distraksi terbesar gue dari PC, karena ketika gue nyalain PC ya gue seringnya buka YouTube, main game, nonton anime atau baca manhwa gitu. Jadi ya udah kayak kebentuk kebiasaannya kayak gitu. Jadi ya gue matiin distraksinya adalah gue cabut aja powernya. Dan beberapa hari terakhir ini ya ampuh banget, karena ya pagi hari gitu gue udah cabut powernya. Jadi gue udah ngomong ke diri gue sendiri, antara gue kerja ya ada beberapa hal yang harus gue kerjain, atau gue gak ngelakuin apapun sekalian gitu aja gitu. Ya banyak gitu alasan pas gue rasain kayak udahlah gitu, nonton dulu YouTube ini, nonton podcast ini dulu, udah mending belajar dulu tentang yang lainnya gitu, udah mending cari referensi dulu. Dan ya karena gue udah mutusin sebelumnya, semalamnya itu kan gue udah cabut, jadi ya sebelum gue mau colokin lagi juga kan gue udah ngomong duluan gitu ke diri gue, ingat apa yang udah gue putusin, apa yang ingin gue lakuin, dan ya akhirnya dilakuin gitu. Ampuh. Bener-bener ampuh. Jadi bener-bener gue eliminate pilihan yang lain, cuman sisain dua, antara gue bener-bener lakuin hal yang gue harus lakuin itu, atau gak ngelakuin apa-apa sekalian gitu. Dan ya awal bukan awal sih ya, pas ketika gue ngelakuin iya bosen gitu. Pas gue ngelakuin pikiran gue langsung penuh dengan distraksi yang lain gitu, cek dulu HP lah atau apalah. Cuman gue udah ngelakuin tindakan preventif sebelumnya, HP gue dijauhin atau enggak si layarnya itu dibalikin, jadi kalau ada notif atau apa nggak kelihatan, terus di mode silent. Udah banyak preventifnya lah gitu, jadi bener-bener kondisi optimal yang mana distraksinya udah bener-bener nggak ada. Cuman gue duduk di depan laptop gue, antara gue ngerjain atau enggak ngerjain sama sekali. Dan pas gue ngerjain ngantuk iya ada, terus gue tiduran dulu, dan bener tidur gitu kan, tidur setengah jam atau sejam, kebangun gara-gara emang cuaca lagi panas. Dan ketika udah bangun ada lagi kepikiran gitu kan, udah nonton anime dulu lagi, udah baca manhwa dulu. Cuman ya itu untungnya gue udah mutusin, udah sempet ditulis juga gitu mau ngapain aja. Jadi ya udah bikin kayak perjanjian lah gitu sama diri sendiri, dan ya terbukti lancar. Makanya gue pengen nge-share banget inilah, mumpung lagi fresh, mumpung lagi gue ngerasa lagi relate gitu, terus gue ngerasa ada hasilnya juga, walaupun mungkin cuman beberapa hari terakhir, tapi ya it works gitu. Mungkin nanti kedepannya juga gue ada update selanjutnya, bisa jadi. Cuman ya gimana kedepannya aja lah. Kalau misalkan gue lagi emang pengen ngebahas gitu. Terus yang kedua, gue ngerasa procrastinating ini sebenarnya kebiasaan sih, bukan bawaan dari lahir gitu. Mungkin iya ada gitu bawaan dari sisi manusia yang mana pengen dapat instan, pengen ngerasa nyaman gitu kan. Karena ya beberapa hal kenapa lu nunda-nunda kan, karena lu ngerasa nggak nyaman, karena lu ngerasa ke pressure, karena lu ngerasa nggak enjoy gitu ngelakuinnya. Cuman kan gua rasa sih kalau awal-awal mungkin ya kayak gitu, cuman ketika udah dibiasain, jadinya ya perasaan bersalah lu udah nggak ada. Jadinya eh gimana ya, jadinya lu itu udah terbiasa dengan ilusi yang mana lu yakinin gitu. Maksud gue ilusi itu apa, jadi ketika gue ada tugas itu yang harus gue kerjain, gue biasanya kan bangun mood dulu lah
lah gitu, baca manhwa dulu lah gitu biar moodnya bagus gitu. Ketika udah baca manhwa masih moodnya masih kurang, bentar lah gitu, bentar lagi dulu lah, nonton anime dulu lah gitu. Ketika gue nonton anime masih kurang, terus ketika gue sadar gue tetap harus ngelakuin itu, ngerasa bersalah lagi, ngerasa sakit lagi. Awalnya kayak gitu. Cuman ketika udah dibiasain jadinya udah nanti dulu gitu, lagi nggak mood, lagi nggak harinya gitu, lagi nggak ini gitu. Ya kayak gitu terus jadinya kayak apa ya? Threshold atau jadinya batasan lu ngerasa bener-bener lu harus lakuin nih gitu hari ini udah bener sangat berkurang, di mana gue juga nggak ngerasa ada urgensinya sebetulnya, kan deadline-nya masih jauh, terus juga sebenarnya tugasnya gampang. Nah ini juga ilusi yang nomor 2, jadi ketika lu ngerasa gampang nyelesainya jadi lu nyepelein gitu, yang mana malah akhirnya ditumpuk, nggak dikerjain, udah numpuk, males jadinya, udah banyak ting, udah nanti dulu lah, kebanyakan nantilah pas harinya aja, pas moodnya aja. Ya kayak gitu sih. Terus bahaya yang ketiganya juga kan ilusinya yang udah dibahas sama dokter K juga, itu ilusinya lu preparing buat ngelakuin itu tapi lu nggak ngelakuin gitu. Itu tuh kadang apa ya, ngasilin rasa yang sama gitu ketika lu ngelakuin gitu. Maksudnya kayak gimana, mungkin agak berbelit, cuman kayak gini. Misalkan contoh yang kayak dari video sebelumnya yang bikin artikel. Ketika lu mau bikin artikel, lu kan harus memang harus ngumpulin materinya, terus lu harus ya riset gitu, terus apa ya, ngerancang gitu kan, kayak bagian-bagiannya kayak gimana. Iya gitu, pada awalnya memang dibutuhkan. Cuman ketika pada tahap seharusnya lu udah harus mulai, udah harus ngetik, tapi lu ngerasa kayaknya masih kurang deh, kayaknya masih ini deh, kayaknya masih ini deh. Dan ketika lu lakuin hal yang lain itu, ya lu ngerasa puas juga. Oh, udah ada progres kok, nggak apa-apa gitu. Oh, gue udah ngelakuin percapaian ini kok. Oh, gue udah ini kok. Oh, gue ini udah ini udah ini udah ini, ya kayak gitu. Padahal kan di wordnya itu atau misalkan di kertasnya itu masih blank gitu. Lu cuman ngerasa lu udah doing some progress gitu, padahal nggak ada. Nah itu jadi bahayanya di situ. Eh, di beberapa poin ya memang, di beberapa kondisi ya memang harus kan gitu nyiapin dulu. Cuman ya itu terjebaknya ketika sebenarnya udah cukup dan yang lu harus udah lakuin itu harus ngerjain, tapi lu ngerasa kayaknya masih kurang, kayaknya masih ini. Dan ketika lu bener-bener udah ngelakuin hal yang lainnya itu dan lu ngerasa puas, kadang kayak gitu. Gue juga sering ngerasain kayak gitu sih. Ya bahasan sama si Fadil juga ya sama gitu, ketika gue diskusi sama si Fadil tentang apa yang mau dilakuin ke depannya, tentang rencana-rencana ke depannya. Bagusnya si Fadil udah langsung ngerem, stop cina. Kita udah selesai ngomongin tentang apa yang mau dilakuin ke depannya, kita udah selesai mau rancang apa ajanya cina. Karena ya kalau keseringan atau kelamaan gitu ngomonginnya, ya kita udah ngerasain bahwa kita udah benar-benar lakuin padahal belum. Nah itu sih bagus banget dari si Fadilnya sih, udah bisa nyetop dan udah ngasih tahu lah gitu, ngasih paham lah. Dan ya memang bener, cuman gue nggak ngeh aja gitu kalau dulu-dulu. Nah karena udah dikasih tahu jadinya oh bener ya kayak gini. Dan selanjutnya yang fatal dari gua, yang gua udah temuin gitu dari pengalaman gua ke belakang, terus coba berpikir lagi gitu. Gue itu sering banget berlindung di balik fleksibilitas gitu. Jadi gua ngerasa gua mah orangnya fleksibel, gua mah orangnya nggak suka diatur, gua mah orangnya nggak suka rutinitas, gua mah orangnya ya pengen apa ya, fleksibel gitu. Cuman pada kenyataannya gue masih belum bisa mempertanggungjawabkan kebebasan itu gitu. Artinya gimana? Jadi yaitu ketika gue ada satu tugas terus dikasih kebebasan di mana gue mau ngerjainnya jam berapa aja gitu, terus atau deadline-nya juga jauh, ya malah akhirnya nggak dilakuin. Karena gue ngerasa nggak ada urgensinya, karena gue ngerasa nggak ada pressure-nya. Sedangkan ya itu yang jadi tameng bagi gue adalah gue mah fleksibel, udah nggak apa-apa, nggak usah diatur, udah nggak apa-apa, gue pengen bebas gitu, gue nggak cocok gitu disuruh-suruh gitu. Cuman yang gue temuin ternyata ya emang gue juga butuh beberapa aturan, gue juga butuh beberapa schedule, gue juga butuh beberapa yaitu perjanjian itu. Jadi fleksibelnya gue itu terlalu luas gitu, jadi fleksibelnya gue itu terlalu rancu gitu, jadi kemana aja gitu. Sebetulnya kan ya masih tetap harus dibatasin, masih tetap harus ada apa,
ya koridornya lah gitu. Jadi gue tahu arahnya kemana, jadi gue tahu batasannya. Oh saatnya gue ngelakuin ini, oh saatnya gue ngelakuin ini. Karena gue berlindung di balik tameng fleksibel itu, jadinya udah lah nggak apa-apa lah gitu, udah lah nanti aja lah gitu. Nggak, gue nggak suka fleksibel. Gue udah lah, gue nggak suka aturan gitu, yang lain-lain ya kayak gitu. Jadinya gimana ya, malah jadi terbiasa hal yang seharusnya gue buang gitu, jadi terbiasa hal yang negatif. Yaitu itu sebelum ngerjain gue harus baca manu dulu, sebelum ngerjain gue harus nonton anime dulu, jadi harus ngerasa puas dulu gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalkan pakai sistem reward and punishment kan seharusnya dapat rewardnya itu di akhir. Karena ya contohnya gitu, misalkan lu kerja gitu di kantor gitu, terus lu dapat gajinya awal, ya lu pikir kerjanya udah lah, hal ada aja juga nggak apa-apa lah, udah dapat gajinya juga gitu. Entah lah. Jadi sebenarnya kan kalau misalkan sistem reward and punishment itu ya yang baik itu kan si rewardnya itu kan di akhir. Jadi lu udah kerja terus lu dapat hadiah kan, ya kayak gitulah gitu baiknya. Jadi tuh lu bener-bener ya layak gitu buat dapetinnya. Cuman ketika lu dapatnya dari awal, besar kemungkinan tentunya kalau dari gua, ya gua malah jadi leha-leha, ya gua malah jadi udahlah gitu, orang udah seneng, udahlah ngapain gitu kerja keras lagi, orang udah dapat hadiahnya juga. Jadinya kayak gitu, jadinya ya ada yang miss gitu dari situ. Makanya ya gue mau coba perbaikinya, jadi rewardnya di akhir. Terus gue kasih aturan itu, jadi gue udah bikin perjanjian sama diri bahwa ya kalau lo mau misalkan dapetin apapun ya harus ada yang dibayar, ada yang ditukar gitu. Jadi ya nggak bisa sebebas itu atau fleksibel itu. Ya itu aja sih, semoga bermanfaat. Ya itu aja sih dari gue. Thank you, bye, see you.